Aku sering banget dapet pertanyaan, "Kak, gimana caranya kalau aku mau mulai belajar menjahit? Tips-tipsnya apa aja yang perlu disiapin dan apakah aku harus ikutan les atau kursus atau enggak?" Gitu ya. Jawabannya kalau untuk kursus atau les itu enggak juga, di masa yang modern ini udah ada yang namanya internet, banyak banget informasi di luar sana. Jadi sebenarnya kita bisa aja belajar sendiri walaupun mungkin ya kalau mau yang lebih terarah ya bisa ikutan kursus gitu. Dan ini adalah beberapa tips yang bisa aku kasih. Nomor satu adalah siapin motivasi, karena menjahit itu namanya juga kegiatan yang merupakan kerajinan tangan. Jadi kita harus rajin dulu gitu. Kalian coba telah diri kalian sendiri, apa kalian cukup sabar karena menjahit itu sebenarnya kita duduk di depan mesin jahit dan ngejahitnya itu cuma 20%, sisanya 80% adalah kerjaan yang menyebalkan. Jadi misalnya bikin pola, potongin kain, nyetrika, hand basting dan lain-lain dan itu tuh lumayan makan waktu dan juga makan tenaga, kadang bikin emosi. Jadi pertama siapkan mentalnya dulu. Yang kedua, kalau kalian udah siap mentalnya, motivasi udah ada, yang penting lagi adalah punya akses ke mesin jahit. Punya akses ke mesin jahit ini penting kecuali kalau kalian mau jahitnya pakai tangan. Kalau itu maaf aku nggak bisa bantu karena aku juga nggak suka banget jahit pakai tangan. Mmm, ini tuh kalian bisa pinjam, bisa dapat warisan, bisa beli, bisa ke tempat, teman gitu yang punya mesin jahit dan lain-lain. Modelnya itu banyak banget mesin di luar sana, kapan-kapan mungkin aku bakal bahas beberapa brand dan juga model yang cocok dan bisa dipakai oleh pemula, tapi yang penting kalian harus punya mesin jahit, mau modelnya mesin jahit portable, mesin jahit industri, mesin jahit yang di engkel zaman dulu, terserah, pokoknya harus ada mesin jahit. Oke, nomor 2 kalau udah ada mesin jahit, nomor 3 kita mulai dari apa? Kita udah punya mesin jahitnya, kita udah punya kainnya misalnya ya, terus kita harus ngapain nih? Nah, yang ketiga itu adalah kalian coba pelajari cara pakai mesin jahit kalian gitu. Cara pakai mesin jahit itu maksudnya gimana caranya kita pasang si bobinnya, cara pasang benangnya, terus gimana caranya kita, bisa ganti jarum misalnya, terus kalau misalnya ada kayak problem-problem kecil nih harus diapain gitu, kalau ada yang salah-salahnya harus gimanain. Karena banyak pemula itu ternyata mereka nggak tahu caranya pasang benang dan rasa frustasi karena hal yang sebenarnya tuh harusnya dipelajari dulu sebelum mulai menjahit gitu. Nanti kalau kalian misalnya udah punya, basic nih caranya pakai mesin jahit, kalian bisa gambarlah di kertas itu misalnya lurus atau lingkar-lingkar terus kalian ikutin pakai, benang gitu ya, kalian jahit kalau misalnya udah rapi dan rasanya oke nih aku bisa mulai, ngejahit, kalian bisa akhirnya coba pakai kain gitu. Karena kadang sayang kan langsung pakai kain kalau misalnya gagal. Oke, kalau misalnya udah tahu cara pakai mesin jahit dan udah ngerasa aku bisa nih ngejahit lumayan rapi lah gitu setidaknya, dari pinggir tuh nggak yang melewat-melewat banget gitu, terus, misalnya aku udah mau mulai bikin proyek sesuatu gitu ya, itu gimana? Untuk proyek pertama yang awal-awal sebenarnya pasti biasanya aku saranin itu bikin yang gampang-gampang dulu, walaupun ini nggak harus ya, nggak selalu. Kalau kalian pede dengan kemampuan tangan kalian gitu ya, dan memang orangnya apa ya, kalau bahasa Sundanya itu leukeun gitu ya, jago silahkan kalau kalian mau proyek pertamanya langsung bikin dress gitu atau langsung bikin jaket silahkan aja. Cuma kalau awal-awal biasanya aku selalu saranin bikinlah yang gampang-gampang dulu, bikin scrunchie, bikin tote bag, bikin pouch kecil gitu ya, tempat, Kindle dan lain-lain yang bentuknya misalnya kotak-kotak aja. Dan gimana caranya itu tuh banyak banget tutorialnya di internet dan biasanya kalau misalnya bikin yang semacam tote bag atau scrunchie itu kan polanya cuma kotak doang gitu ya. Itu tuh bisa kita ikutin tinggal ukur pakai penggaris, beda sama kalau misalnya kita mau bikin baju kadang ngikutin dari YouTube tetap bisa, cuma kan ada lengkungan-lengkungannya itu. Kadang itu yang lebih susah. Jadi biasanya awal-awal aku selalu saranin untuk bikin yang gampang-gampang dulu. Ya udah kalau misalnya kalian udah mulai bikin tuh yang gampang-gampang, nanti perlahan-lahan kalau kalian lihat, oh kualitas jahitan aku sudah semakin meningkat ya, dan kalian bisa tuh mulai coba proyek yang lebih susah-susah, bahkan bikin yang, seperti baju dan lain-lain gitu, gitu aja. Sebenarnya simpel ya, tapi memang yang susah itu nomor satu menurut aku, motivasinya. Ya udah kalau sekian aja, semoga membantu dan nanti aku bakal bahas yang lain lagi ya. Dadah.